Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti pada baik kan ya? Nah, ngomong-ngomong, udah pada tahu belum? Ini adalah One Talks pertama kita dan dilaksanakan di bulan Ramadan. Tujuannya buat menemani teman-teman semuanya untuk ngabuburit menunggu azan maghrib tiba. Jadi podcast hari ini akan dipandu oleh saya, Calia Rizkina Fadilah, Dan saya Adelia Ayu Griselda. Juga ada Pak Barit di sini sebagai guru PAI SMP Negeri 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada wangsok hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman istimewa kita yang didampingi oleh Ustadz Barit selaku guru pendamping. Nah juga One Talks episode kali ini kita mengangkat dengan tema yaitu Wujudkan generasi milenial yang inspiratif, kreatif, dan berbagi berkah, pererat ukhuwah Islamiyah bersama Persabaya. Oke, jadi terkait dengan tema yang kita angkat, ini ada sedikit yang menarik nih. Apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Barit. Iya, terima kasih Mbak Adel, Mbak Calia. Ya. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah tentang ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan satu dengan yang lain, sesama bersaudara. Ya. Islamiyah adalah Islam. Ya, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim gitu ya. Jadi sesama Muslim jangan ada yang saling membenci, jangan ada yang saling ya, tapi semua itu adalah bersaudara ya. Nah itu jangan ada yang membedakan antara secara punya kelebihan ini, punya kekurangan ini ya. Masing-masing Jadi, punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan ya, dan itu semuanya diikat sama sebuah ukhuwah Islamiyah, Ya. persaudaraan sesama Muslim ya. Nah, benar banget. Jadi, apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu yaitu adalah rasa persaudaraan antara umat muslimah tanpa membeda-bedakan. Jadi, kita harus tetap saling menghormati. Oke. Terus, apa yang akan kita lakukan selanjutnya nih, Calia? Nah, jadi kita abis ini akan berbincang-bincang nih sama teman-teman istimewa kita. Abis ini kita bakal sapa-sapa teman-teman istimewa kita yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua ya, sehat ya. Nah, ini semuanya pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Iya, benar Del. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau berbincang-bincang santai nih sama kalian. Kita perkenalan dulu ya. Jadi di sini nama aku Adelia dan di sini ada teman aku juga namanya. Nama aku Calia. Dan di sebelah sini juga ada Pak Barit sebagai guru PAI SMP Negeri 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belum perkenalan kan, ini tadi aku sama Calia sama temanku udah pada perkenalan. Coba dong kenalin namanya satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Tenggelam, biasa dipanggil Nakla. Dan saya Muhammad Ahmad Zadewa, biasa dipanggil Zadewa. Saya Tania Rizky Koryati, bisa dipanggil Tania. Saya Alisa Iftitahur Rahma, bisa dipanggil Lisa. Oke. Terus aku juga mau nanya nih, umur kalian itu berapa sih? Nakla umur 9 tahun. Zadewa umur 9 tahun. Tania umur 11 tahun. Lisa umur 14 tahun. Bentar, ini Nakula sama Sadewa nih kembar ya? Iya. Oh, makanya pada mirip ya? Iya. Oke. Benar. Terus selanjutnya, ini semuanya pasti pada pinter-pinter semuanya, pinter ngaji juga. Ngajinya di mana sih kalau boleh tahu?
Di Masjid Masjid GSI. Di Masjid GSI. Oke. Terus Nah, di ngajinya itu ustadz kalian tuh siapa sih? Ustadz Farid. yang mana coba ustadznya? Siapa? Disapa dong ustadznya. Halo Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu di. Terima kasih Mbak Adel sama Mbak Calia bisa menghadirkan anak-anak hebat yang luar biasa. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, aku juga mau tanya nih, cara belajar Al-Quran kalian itu gimana sih? Saya belajar Al-Qur'annya melalui guru Ustadz Farid dan saya kalau sudah selesai ngaji ngulang materinya di rumah. Oh gitu. Atau kalau waktu ketika tidur mendengarkan Al-Qur'annya tidak pernah dimatikan. Ada dua cara. Pertama, kalau setelah ngaji itu mengulangi materinya. Yang kedua, mendengarkan Al-Qur'an sambil tidur. Kalau dua cara ini dilakukan, sebisa mungkin cepat 30 juznya. Wah, keren Masya banget, Allah. Masya Allah. Yang lainnya mau nambahin gimana? Mungkin ada yang punya cara lain gimana belajar? Iya. Jadi, walaupun di rumah atau di mobil, di mana saja, walaupun ada acara, walaupun pokoknya di mana saja, di mobil maupun di rumah, nggak cuma di rumah saja, nyetel itu di mobil juga. Soalnya saya sering-sering di mobil itu kan ada CD, yaitu yang MP3 itu dimasukin ke lubangnya, setelah itu bunyi. Tergantung dari diurut dari surat Al-Fatihah terus sampai surat Anas. Wah, Masya Allah. Di dekat rumah saya dan juga rumah Al-Quran Braille TPG Rasulati. Oh, Jadi, wow. Nah, aku juga belajar tartil qiraah itu melalui mendengar juga. Wow, keren banget ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Nakula Sadewa. Terima kasih. Terus gimana nih kalau dari Tania sama Lisa cara belajarnya gimana? Ya dengerin murotal sih lewat handphone gitu. Ya, jadi ada banyak cara ya buat menghafal dan belajar gimana cara belajar Al-Quran. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari kita. Udah berapa lama belajar ngaji? Dari umur berapa belajar ngajinya? Kalau udah pada keren-keren banget, hebat-hebat banget. Saya Sadewa ini dari umur 8 tahun. Wow, berarti lumayan lama ya. Terus kalau Tania sama Lisa atau Nakula juga mau jawab, mulai umur berapa sih belajar ngaji? Nakula sebetulnya dari kecil, dari umur 1 tahun lo sudah hafal. Terus gimana nih kalau Tania sama Lisa? Gimana? Belajarnya dari umur berapa belajar ngajinya? Dari umur 7 tahun. Wah, udah 7 tahun. lama banget Udah lama ya, banget, udah lama banget. Terus gimana nih kalau Lisa? Umur 11. Oke, umur 11. Udah lama juga. Ya semuanya Oke. pantes sih, pintar-pintar Iya, ya. keren-keren banget, pinter-pinter banget. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, dari kalian ini udah hafal berapa juz nih? Atau mungkin ada yang udah hafal Sadewa hafal 30, Sadewa hafal 3 juz. 3 juz. Juz apa aja? Nakula juga hafal 3 juz. Juz berapa? Nakula juz 30 sudah selesai. Oke. Juz 11 juga mau selesai. Lalu juz 1 di surat Al-Baqarah itu. Wow. Pintar Alhamdulillah. banget. Keren banget. Kalau Tania sama Lisa? Proses buat nyelesain juz 30. Wah, Mau juz. Oh gitu. iya. Tetep didampingin sama ustadznya ya? Iya. Ustadz Barit ya? Ustadz Barit ya, diajarin TPQ. banget ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Terus abis gitu di bulan Ramadan ini pasti karena prestasinya dan kehebatannya, terus baca Qur'annya juga keren banget, pasti udah diundang dong di mana-mana. Gimana nih kegiatannya selama Ramadan ini? Apa aja yang udah dilakuin kegiatannya? Udah datang kemana aja, ngaji di mana aja, ada kegiatan apa aja bersama dengan Ustadz Barit? Ya, Nakula
juga sama Nakula Sadewa dan teman-teman Tania Lisa, teman-temanku yaitu Tania dan Mbak Lisa itu tanggal 26 Maret itu Nakula Sadewa dan Tania Lisa berempat qiraah bareng di masjid GSI dan juga 2 kali sore yang pagi itu pengajian wanita. Sampai MC-nya juga wanita. Pengajian wanita. Oh, 26 itu 2 kali, Mbak. Iya. Oh, 2 kali. 26 itu 2 kali, Oh, pagi Pagi sama Sama ibu-ibu sore. pengajian wanita, sore sama remaja ya, remaja masjid ya. Iya. Iya, sore sama Iya, remaja masjid iya, ya. iya. Oh iya. Sore sama masjid. Iya. Kemudian setelah tanggal 26 tanggal berapa lagi ya? Tanggal 2 Pagi saja. Tanggal 2 pagi. Di mana Kemudian itu? di mana ini? di Masjid GSI Di juga. masjid Masjid Oke, GSI. di Masjid Kemudian GSI. Tanggal setelah tanggal 2 kalau Tania sama Nisa sih tanggal 3. oh tanggal 3. Iya. 3 April. So safari dakwah ya. Iya. Di mana? Di Rungkut. Di Rungkut. Rungkut. Nah, kemudian Saya- Nakula Sadewa Nakula tanggal 5 safari dakwah. Itu acara di PLN. oh, kemarin ya. Iya. Sama Ustadz baru juga ya. Ya, Iya. Teman-teman juga Oh, ikut. sore. Nakula juga qiraah berdua aja. Oh, berdua. Cuma Nakula sama Sadewa. Oh iya. Keren-keren Keren-keren banget. Nah, itu sebetulnya acara santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Jadi Nakula datang diundang. Wah. Terus hari ini Iya. Juga hari Sampai sekarang. Oke, jadi di sini kita juga sebagai host dari SMA Negeri 1 juga bangga banget, senang banget bisa ngehadirin dan ngedatengin adik-adik yang istimewa ini. Banget. Oke, selanjutnya pernah nggak adik-adik ini di sini ikut lomba baca Quran atau pildacil dan lain Ya. sebagainya? Nakula mau cerita kemarin itu. Nakula itu sebetulnya pernah lomba azan sampai Nakula turun kan salim sama jurinya, bilang loh suaranya enak banget ini. Terus Nakula nggak tahu, jangan pergi dulu. Ternyata dikasih uang. Ya beneran. Ya dikasih uang beneran itu. Sama kemarin lomba ceramah tidak lupa yang di lomba azan itu ikut Kecamatan Semampir. Jadi Nakula di Kecamatan Semampir untuk lomba, tapi di dalam mall. Oh, di dalam. Di mall itu. Kalau Isa gimana? Isa Tania gimana? Pernah sih ikuti lomba kori. Di mana? Mungkin bisa diceritain lebih detail ngapain aja di pada waktu waktu lomba. masih pernah ya ikut lomba kori ya waktu Iya. masa pandemi dulu ya. Lomba kori yang mengirimkan video ya. Iya, iya. Iya. Lewat online. Gimana itu? Itu Kapan itu waktu itu? lupa. Ya pas pandemi ya pokoknya. Iya. Hmm. Oke. Terus berarti prosesnya juga udah banyak ya. Ini keren-keren juga. Sadewa gimana? Saya pernah Kemarin bilang juara kemarin kabupaten kota Surabaya. kemarin saya juga lomba qiraah Gimana? di sama tempatnya. Tempatnya di dalam mall di Kecamatan Semampir. Dan saya itu tampilnya di mall, mallnya sama tapi ruangannya beda. Oh, jadi beda ruangan gitu. Jadi sebetulnya di sana ada lomba kori, ada lomba adan, dan ada lomba dai, ada lomba hadra. Ya, saya nggak bisa soalnya nggak punya TPK, nggak punya grup. Gitu. Iya, soalnya ada lomba banjari juga di situ. Jadi Sadewa kemarin lomba Korea, terus sama Nakula Lomba lomba kori adan yang ya. tingkat kota Surabaya kemarin yang juara berapa itu? Oh, MTQ. Heeh. MTQ juara harapan 1. Harapan Tahan. Harapan 2. Di Di
kota di Surabaya. iya di balai kota, di Kota dekatnya Surabaya. balai kota itu loh, di Tingkat kota di Surabaya. Kota Tahun Surabaya. 2000. tahun 2022. Nah, aku langsung Dewa mau nggak ikut Habis Indonesia juga? Ya mau, kemarin sempat audisi Terus tapi gimana tuh? nggak lolos. Oh, Yang gitu. lolos itu teman saya namanya Risma. Jadi Risma itu rumahnya dari Gresik, dan juga ada teman saya yang hebat itu. Ngaji di mana di Risma? Ngajinya Sama Asad Barat lo di mana? di ya juga di rumah Quran Ibrahim. Terus melatih jadi GSI di masjid GSI juga. Oke. Iya. Jadi bareng-bareng semuanya ya. Iya. Nggak apa-apa, dicoba lagi tahun depan. Semoga bisa ikut lolos ya, ikut audisinya. Semoga nambah Iya. dua Semoga juz. semuanya. Amin. Amin. Oke. Ya nggak nambah 2 juz, nambah 30 juz, nggak apa-apa. Amin, amin. Oke, tadi sempat udah kita tanyain dia bisa jus berapa. Boleh nggak ini dicoba gitu? Ya, dari masing-masing kalian mungkin mau Berempat ya? Iya, baca Al-Quran. Berempat ya? iya berempat. Korek ya? Ayo. Siap? Eh, Tania Lisa. Ada mic-nya. Tania Lisa. Terus Namanya Dewa. iya. Oke, terus boleh nggak ini kalau dicoba kita sambung ayat nih? Mungkin boleh Oh, jus iya. 30 yang gampang aja. Udah, ini aja membawa Al-Qur'an, ini aja dibuka. Tania Lisa dibuka. Dicoba ya. Coba dicari surat Al-Baqarah dimulai dari Balik. ayat ini kan Ramadan ya? Iya. Iya. Berarti coba dibuka. Coba dibuka surat Al-Baqarah dimulai dari Ketemu. ayat 183. Iya, Woi, kok hilang? 183. Bareng. Jadi begini, 183-nya nanti bersama, kemudian 184 bisa Lisa dulu, 185 Tania. Ya. 187 bareng lagi ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba Bareng ya. alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lisa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'addatum min ayyamin ukhar wa Wa'ala. alal ladzina yutiquna Nahu. fidyatun ta'amu miskin faman tatawwara Wa'a. wa khairan fahuwa Khairul lah. wa antasumu khairun lakum in kuntum Ta'. ta'lamun. Tania. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum
milu Walitut milun ittata walitukabbiru kabbirullaha wala ma hadakum wala'allakum tashkurun. bersama-sama. Wa idza Yang keras. sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah Ayat 183 sampai 186. 183 sampai 186. Wah, bacanya pada keren-keren banget nih. Bagus banget kan, Del? Iya bagus banget. Nah, Tapi bener. Cal, Nah, benar deh. Tadi aku lihat ada yang janggal gitu. Jadi, kalian gerakin tangan kalian dari kiri ke kanan itu gimana sih cara bacanya? Mungkin bisa dijelasin oleh Dibantu. Ustadz Barit. Iya, jadi begini Mbak Calia sama Mbak Adel, membaca Al-Quran Braille itu agak sedikit berbeda ya. Ada perbedaan dengan ketika membaca Al-Quran yang awas ya. Kalau seperti biasa membaca Al-Quran awas itu kan dari kanan ke kiri ya. Iya, benar. Ya, membaca dari kanan ke kiri. Huruf-hurufnya seperti yang biasa kita lihat ya. iya. Huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf ya. Nah, untuk yang Al-Quran Braille ini itu ada kode-kode angka yang harus dihafal ya. Jadi ada kode angka yang harus dihafal, yaitu ada kata kuncinya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kata kuncinya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kata kuncinya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah yang kemudian menjadikan atau menjadi bahwasanya terangkai ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Tania dan Lisa tadi itu ya. Lah kemudian bagaimana kode-kode itu? Nah misalnya begini, Ustaz tanya sama Tania, Lisa, sama Nakula Sadewa ya, misalnya kode-kode itu menjadi sebuah huruf Al-Quran ya. Misalnya huruf alif itu kodenya berapa? Tania, Lisa, Nakula Sadewa. Alif 1. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 1, kode angka 1 ini membentuk menjadi huruf apa tadi Tania? Alif. Alif. Nah, gitu ya. Kemudian huruf ba 1, 2. 1, 2. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 itu menjadi huruf ba. Nah, begitu. Huruf ta 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Jadi yang muncul, yang timbul itu kalau angkanya 1 yang timbul,
maka itu menjadi huruf apa? Alif. Yang muncul itu adalah 1, 2, maka menjadi huruf ba. Kalau yang disebutkan tadi 2, 3, 4, 5, maka akan menjadi huruf Ta. ta. Demikian juga harokat fathah misalnya ya. Misalnya fathah. Fathah pendek misalnya ya. Fathah pendek ya. Misalnya tadi misalnya adalah huruf 1 tadi, huruf alif ya. Huruf alif itu kemudian dikasih harokat A pendek, angkanya berapa? 2. 2. 1 ya. Kemudian berikutnya ini ada 2, berarti alif ini dibaca A pendek. Kalau misalnya huruf yang timbul itu adalah 1 dan 2, huruf apa? Ba. Kemudian ba ini dikasih harokat yang panjang. Misalnya tadi 2 tadi kan pendek ya, A menjadi ba panjang, berarti ditambah dengan huruf apa? Harokat panjang, A panjang? 4. 4. Ya. Misalnya tadi kan ba ya, 2 ya yang muncul ya. Ya. Oh, gitu. Dan seterusnya sehingga menjadi sebuah bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Tania Lisa tadi itu membentuk sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seterusnya. Dari kiri ke kanan di situ. Lah itulah hebatnya anak-anak, memiliki keistimewaan. Ya. Gitu. Tapi Ya, mungkin kalau Mbak Adel sama Mbak Calia disuruh membaca Quran Braille ya enggak bisa. kurang tajam, Pak. Iya, jadi Kalau memang mereka ini itulah kan- kelebihan yang Iya, diberikan kelebihan oleh kelebihan yang teman istimewa kita benar. ya. Tania, Lisa, Nakula, Sadewa. Karena itulah masing-masing kita diberikan oleh Allah keistimewaan masing-masing, maka diantara kita semuanya saling membantu, saling menolong, saling kerjasama, saling ya dalam sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas Itu. ya, ukhuwah Islamiyah itu penting itu. banget ya, teman-teman. Benar. Oke. Nah, Terus tapi gini, Pak Ustadz, saya masih penasaran nih. Peletakan titik di saat di Quran Braille itu gimana sih waktu harokatnya itu? Apakah di atasnya atau di sampingnya atau di oh bawahnya? iya. Gimana? Ini coba sih salah Kan satu saya juga dari Tania. penasaran gitu. Coba kita dengarkan Tania sama Lisa ini kira-kira harokat itu ditaruh di atas atau di bawah, nah coba nah. Di samping. Jadi samping. Oh, di samping. Jadi Iya. kayak Ya kan setelah bacanya titik dari yang Iya. hurufnya itu baru harokatnya di samping. Iya. Iya. Kalau Al-Quran awas itu kan Yang kan di harokat atas. A itu di atas, Iya. harokat A di bawah kan Nah, gitu kan. iya. Iya. Nah, kalau Quran Braille enggak. Ayo, Jadi Quran banget Braille ya. itu gini, seiring sejalan begini, jalan ke kanan begini. Iya. jadi Maka dari tadi kan dari kiri ke kanan kan? Iya. Ya, Masya Allah, unik Wah, banget. keren ini banget. pelajarannya, ini ilmu ini ya. Iya. Iya, Jadi ini ilmu yang luar kita biasa. jadi tahu ya yang- Del Iya. gimana letak-letak harokat atau huruf-huruf apa yang ada dalam Quran Braille. Benar. Dan kita juga belajar sih gimana cara baca Quran Braille itu dari teman-teman ini, hebatnya bisa baca Quran Braille. Hebat. Ini bentar, ini Nakula Sadewa kok lemes ya? Puasa kan ya? Ini semua pada puasa ya? Puasa tadi. Iya. Puasanya masih kuat belum? Kuat. Pasti masih kuat dong. Bentar lagi mau maghrib kok. Jangan sampai lemes ya. Saya jadi pernah meninju terus kuat. Kamu tuh.
Dari awal puasa sampai sekarang ini puasanya nggak ada yang batal kan? Enggak ya, Kuat puasa terus ya. Enggak lah. Alhamdulillah, puasa terus ya. Puasa terus. Kalau batal namanya Alhamdulillah. mokel. Iya, batal namanya Jangan- mokel. Ya, jangan sampai mokel ya. lah, Jangan ya. mokel ya. Jangan mokel lah ya. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan ada nggak dalil buat teman-teman biar semangat puasanya jangan sampai mokel nih buat teman-teman yang lagi ngabuburit. Iya, benar nonton banget. video ini jangan sampai mokel puasanya bentar lagi mau buka ya teman-teman. Iya. Jadi Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh, bulan yang agung. Ya kan? Bulan yang di dalamnya diperintahkan bagi orang-orang yang beriman itu berpuasa. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahalanya orang-orang yang beramal di bulan Ramadan. Ya, maka bulan Ramadan itu cuma sekali loh dalam 1 tahun. Iya, benar. Jadi nggak tiap bulan ada Ramadan, ada enggak. Jadi eman-eman kalau kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Iya. Itu. Karena berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang dibaca oleh Tania sama Lisa tadi dalam Al-Baqarah 183. Puasa bagi orang yang beriman itu akan menjadikan orang yang beriman itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Lah, orang yang bertakwa kepada Allah itu Allah janjikan surga di situ. Ya kan? Sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang puasanya berhasil, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu. Kemudian ada lagi ini. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan ampunan. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lah, itu dia. Jadi puasa di bulan Ramadan ini mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi kalau kita kemudian apa tadi? Mokel. Ya, kayak kata Sadewa ya tadi mokel. Mokel. Iya, eman-eman ya. Maka kita berpuasa yang sungguh-sungguh ya. Iya. Nah, itu tadi keutamaan yang ada di bulan Ramadan, bahwa kita itu diwajibkan untuk berpuasa sebagai umat muslim. Itu ya teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman semuanya mokel. Jangan sampai mokel. Oke, terus selanjutnya apa aja nih Pak Ustadz untuk yang bisa kita lakukan selain berpuasa? Biasanya orang puasa tuh ngapain sih, Calia? Ya mungkin
cuma tidur-tidur aja. tidur-tidur aja. Jangan sampai ya teman-teman puasa itu nggak cuma dibuat tidur aja. Mungkin bisa jelasin lagi sama Ustadz Barit apa aja yang biasanya dilakukan sama orang yang berpuasa, kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau Terus- misalnya nganggur di rumah jangan sampai tidur, jangan tidur terusan gitu. Iya, amalan-amalan di bulan Ramadan jangan dilewatkan ya, eman-eman ya. Iya. Karena dilipat gandakan pahalanya. Benar. Rasulullah mengatakan itu kan dilipat gandakan hingga 70 kali. Coba. Nah, misalnya ini. Nah, tadi adik Lisa dan Tania membaca Al-Qur'an. Sekian banyak huruf yang dibaca. Misalnya satu huruf saja tadi yang dibaca misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya. Misalnya huruf iya itu saja. Kemudian dibaca pada bulan Ramadan. Berarti satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kemudian di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi hingga 70 kali lipat. Membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan dilipat gandakan lagi hingga 70 kali lipat. Sama dengan tadi membaca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 dikalikan 10 kali 70, luar biasa. Nah itu kalau dilewatkan kan eman-eman ya, itu eman-eman. Maka di bulan Ramadan ini ya kita tingkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan, diantaranya membaca Al-Quran, berzikir. Dan seperti acara kita pada sore hari ini ada luar biasa ini. Kita Sharing ya kita. sharing, iya, ngobrol menambah bareng. ilmu yang luar biasa ini. Kita ada baca Al-Quran, ada dajilnya, ada qori'nya, ada ilmu tentang Ramadannya. Luar biasa ini pahalanya. Bermanfaat. Wah, sudah ndak. Wah, luar biasa, banyak sekali. Belum lagi masuk pada ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kan sama dengan kita berdakwah. Kemudian kalau dilihat teman-teman kita menjadikan sebuah inspirasi, menjadikan sebuah petunjuk dalam diri kita atau teman-teman kita, maka akan mengalir pahala menjadi amal jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Pahalanya tidak terputus. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi ini bulan Ramadan, luar biasa keren. Itu. Amin. Iya. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran ya semuanya. Amin. Mereka juga bakalan tampil untuk persembahan Kori tilawah bersama tilawah juga. Yang terakhir ada Hildaci. Siap ya, koriknya ya. Ayo duduk, ayo sama-sama. Iya, Berempat ya. berempat. Iya, Ya. berempat. Ya, ayo. Ustadznya duduk di mana? Iya. Ustaz mau Sudah duduk di di sini sini? aja. Ustaz Sama kan di duduk sini. di sini ya. Ya, ayo sudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Sadewa. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Nakula. Perkenalkan nama saya Tania Rizky Koryati. Perkenalkan nama saya Alisa Iftitahur Rahma. Dari Rumah Quran Braille TPI Tunas Melati MGSI Surabaya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lamu adada sinina wal hisab. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terharu banget, keren Keren banget. banget lantunan surat apa tadi? Al-Isra. Al-Isra ayat Isra ayat 9 sampai Hmm, ayat berapa? Ayat 9 sampai ayat berapa? ayat 12 ya. 12. Ya 12. Ya soalnya ayat Al-Isra itu panjang-panjang semua. Iya, keren Banyak banget tadi banget. kalian baca Dan mereka barengan. hafal loh teman-teman. Iya, Jadi keren hafal. banget, nggak baca Al-Quran tapi mereka bisa dengan lancar. Emang sudah 3 juz. Gimana? Ada yang hebat ini Mbak Calia sama Mbak Gimana, Adel. gimana? Jadi Ustaz? Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian Allah itu punya keluarga loh dari kalangan manusia? Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan begini, mereka yang menjadi keluarganya Allah itu hum ahlul Quran hum ahlullah. Jadi mereka yang menjadi keluarganya Allah itu adalah dari kelompok mereka orang-orang yang ahlul Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, ya, kemudian berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, itu Allah senang banget itu. Sampai-sampai kemudian kata Rasulullah, itu semuanya adalah menjadi keluarganya Allah. Nah, kita lihat tadi anak-anak ini tadi katanya tadi menghafal ya kan? Menghafal ya, menghafal. Kemudian tadi membaca. Insya Allah anak-anak ini juga menjadi ahlul Quran ya. Amin. Iya. Iya. Dan Kalau keluarga menjadi keluarganya Allah. Lah inilah istimewanya. Ya. Istimewanya anak-anak Tania, Lisa, Nakula, Sadewa menjadi bagian dari ahlul Quran, menjadi bagian dari keluarganya Allah. Masya Allah. Nah, kalau sudah menjadi keluarganya Allah, kemudian ya bagaimana kita kan, ya kan? Sama dengan kalau kita ini menjadi keluarganya siapa gitu kan, menjadi sebuah kebanggaan ya. Iya, benar. Benar banget. Ini keluarganya Allah loh. Allah tuh yang punya alam semesta loh. Allah yang punya surga loh. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang maha kuasa loh. Iya kan? Semuanya. Iya. Terus kemudian bagaimana kalau kita ini menjadi keluarga Allah? Nah ini yang menjadikan kita ya berusaha lah menjadi bagian dari Al-Quran, berusaha menjadi bagian dari Al-Quran supaya kita menjadi ahlul Quran ya, supaya ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya, yang sedang menyaksikan ya. Menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain menjadi bagian dari ahlul Quran, sehingga semuanya menjadi keluarga
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren nggak sih? Keren banget. Mungkin persoalan selanjutnya mungkin ada yang mau pildacil, Pak. Siapa ini yang mau dacil nih? Tania, Lisa, Nakula. Oh, Nakula ya. Nakula mau Dah. pildacil. Ya, wes, ayo. Oke, silakan. Tentang apa? Puasa Tentang atau Al-Quran? keutamaan Al-Quran ya. Kita kan tadi kan sudah ngaji, sudah qori, sudah baca ya. Coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membacakan tentang keutamaan Al-Quran, yaitu bertema Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, inilah Al-Quran, suatu jalan. Inilah Al-Quran, suatu jalan penerang kepada seluruh manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk Bapak Ibu dan pedoman hidup sebagai manusia. Allah berfirman di dalam hadis riwayat Muslim, jika kita membaca Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi nanti bilang di kiamat itu Al-Quran, Allah, ini saya orang ini yang membacaku waktu di dunia. Jadi maksudnya seperti ini. Kita menemani Al-Quran di dunia itu sama dengan membacanya. Jadi maksudnya seperti ini. Jika kalian menemani Al-Quran di dunia, maka kalian akan ditemani di jembatan Sirat kelak di hari kiamat. Amin. Jadi Al-Quran itu, jika kita yang di dunia masih hidup membaca Al-Quran, sama dengan menemani Al-Quran. Nanti di hari kiamat dia balas kebaikannya itu dengan Al-Quran yang menemani kita di jembatan Sirat untuk masuk surga. Jadi Al-Quran itu berkata, ya Allah, saya di dunia telah ditemani dan dibaca terus setiap hari. Waktunya padahal waktunya tidur malam-malam jam 3, dia tidak patah semangat untuk membaca Al-Quran. Walaupun sampai hampir tidur begini, dia tetap baca Al-Quran. Jadi waktunya tidur dihabisin dengan baca Al-Quran. Matanya melek terus. Ya sudah ya Allah, berikan syafaat kepada dia. Dia bilang, ya udah, kamu ini beri syafaat kepada orang ini. Itu seperti itu. Dan Al-Quran
akan menemani kita di surga selamanya. Amin. Amin. Seperti itu. Amin. Itulah pedoman hidup Al-Quran. Demikianlah ceramah dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Iya. Keren banget semuanya. Oke. Iya, keren. Jadi Al-Quran itu pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita selalu berteman dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran ketika di dunia, maka ketika di akhirat nanti, Mbak Calia, Mbak Adel, gantian. Kata Nakula tadi, gantian. Di dunia sekarang kita ya yang menemani Al-Quran. Ya, tadi katanya membaca, menghafal, sampai diibaratkan itu seharian penuh tadi itu ya. Ya, nggak tidur, sampai nggak tidur. Itu pengibaratan tadi ya. Maka nanti di akhirat gantian. Al-Quran yang akan menemani orang yang akan menemani Al-Quran ketika di dunia. Nah, itulah hebatnya. Al-Quran itu tidak mau meninggalkan orang-orang yang selalu menemaninya pada saat ketika di dunia. Nah, itu akan menemani ketika di akhirat. Kemanapun dia pergi, maka Al-Quran akan menemaninya, akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat, sampai kemudian katanya tadi masuk surga. Ini menginspirasi teman-teman agar menjadi teman-teman bagi Al-Quran ya. Semangat membaca Al-Quran. Soalnya kalau sebelum hari kiamat Al-Quran udah hilang. Iya, nggak ada tulisannya, hanya kertas lembaran putih. Kalau nggak dibaca Al-Quran akhirnya nggak beri syafaat. Mumpung sekarang masih belum waktunya kiamat, masih udah dekat, tapi kita harus perlu berhati-hati menjaga selalu dibaca Al-Qurannya seperti itu. Masya Iya, benar Allah. banget. Terima kasih Apa-apa udah kata diingetin, Sadewa Sadewa. Keren banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus membaca Al-Quran ya. Apalagi itu ini juga di bulan Ramadan Iya, ya, bulan soalnya Ramadan, jadi iya. pasti semua Baik kebaikan, banget. amal kebaikan dilipat gandakan Sama berkali-kali. Allah. Ya, benar banget. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk penampilan ada salawat ya. Siapa yang bisa Siapa yang bisa salawat? lagunya Rahmatil Alamin siapa ini? Semuanya bisa ya? Iya. Bisa semua ya? Iya, coba bareng. Iya, coba bareng ya. Nah, coba ya. Sudah siap? Lisa siap? Siap ya. Suaranya. Kamu ambil aja. Sudah siap? Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man rahmatul lillah, ya man anlaqta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ummi wa abi, ataituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Diulangi lagi ya, coba ya. 1, 2, 3 dari awal. Kaman sallaita bi kullil anbiya, ya man rahmatul lillah, ya man al-quluba bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ummi wa abi, ataituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, sallallahu
Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Keren banget ya. Keren banget. Suaranya merdu banget ya. Ini Masya saking Allah. cintanya sama Rasulullah Muhammad ya ini. Iya. Keren banget. Saking- Saya punya cerita ya. Tadi pagi kemarin kan dikasih tahu sama guru saya. Orang itu kan bisa mendengar suara roh ya. Rasulullah itu tadi rohnya saya dengarkan suaranya ngaji, suaranya enak sekali. Ada doanya dan juga ada niatnya. Saya sudah tahu dan saya tadi bisa mendengar suara Rasulullah. Saya bilang Masya Allah halus suaranya. Masya Allah. Jasadnya meninggal tapi rohnya masih bisa dibuat bicara sama pengikutnya, sama umatnya. Masya Allah. Memang Nabi Muhammad ini adalah penuntun gimana ya Ustadz, maksudnya yang dijadikan sebagai panutan kita semua sebagai umat muslim, benar banget. Oke, selanjutnya nggak kerasa ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak Nakula, Sadewa, Lisa, dan juga Tania. Makasih juga Ustadz Barit, kita udah nggak kerasa nih, udah 30 menit lebih ya kurang lebih kita udah berbincang-bincang di sini. Terima kasih udah sharing-sharing. Bener banget. Semoga semuanya dapat bermanfaat apa yang sudah tadi kita bicarakan, dan juga semoga memberi motivasi dan juga berkah untuk teman-teman semuanya untuk tetap semangat beribadah dan tetap berkarya. Nah, itu tadi adalah bincang-bincang podcast pada sore hari ini kita bersama dengan anak-anak istimewa. Kami selaku MC, saya Adelia Ibriselda dan teman saya Jalan Rizkina Fadila. bersama dengan guru PAI SMP Negeri 1 Surabaya. Saya Muhammad Barit. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.